Prinsipnya Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik Israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Itu adalah pernyataan Bung Karno di PBB, di KAA, lalu Bung Karno membuat Ganivo sendiri karena melawan imperialisme. Bagi Bung Karno Israel itu imperialis gitu. Nah, kita juga ingin di dunia internasional itu bergaul dengan baik dan melihat olahraga itu salah satu cara kita masuk ke dunia internasional dengan baik. Oleh sebab itu kita olah kedua pandangan ini agar Indonesia tetap jaya dan sejahtera, maju dan tetap tidak akan mendukung Israel, tetap akan mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Israel. Gara-gara surat itulah, makanya FIFA membatalkan. Kalau Anda bersikap sebagai negarawan, tentu tidak akan demikian. Ada sikap ambigu yang kami tangkap di situ. Kalau memang ingin menolak, tolaklah dari setahun yang lalu. Bukankah Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah mengingatkan adanya Israel di dalamnya? Tapi kenapa sampai hari ini baru kemudian Maret ini dilakukan penolakan? Yang kita tahu, Piala Dunia itu adalah satu paket dengan pesertanya. Artinya peserta-peserta yang jadi ikut di dalamnya itu sudah lolos hasil kualifikasi. Nggak mungkin kita memilih, nggak mungkin kita menjadi tuan rumah, tapi di situ ada Israel yang tidak boleh masuk ke sini. Padahal mereka berhak di dalamnya. Jangan kemudian dianggap itu melanggar konstitusi, terlalu kekanak-kanakan kalau itu berpikir. Bayangkan, apa iya sih kita cuma bilang saya pengen jadi tuan rumah tapi si A tidak boleh tampil. Gak bisa begitu. Tegas saja dari awal, iya, enggak. Itu yang tidak boleh terjadi. Penolakan dua gubernur tersebut tak lepas dari aroma politik yang menyeruak karena mereka masih banyak menganggap olahraga dan politik tidak bisa dipisahkan. Bahkan ada juga yang menyebut politik dan olahraga tak boleh disatukan. Semua sah-sah saja dan punya dalil masing-masing. Pertama, pasca keputusan FIFA membatalkan status tuan rumah kita dalam Piala U20. Nah, kalau kita lihat secara anekdotal kan kita bisa saja misalnya melihat ratusan ribu komen yang menyerang atau membuli Mas Ganjar atau Pak Wayan Koster itu sebagai indikasi marahnya atau kecewanya publik ya terhadap dua tokoh ini yang dianggap sebagai pemicu batalnya tuan rumah Indonesia. Tapi lagi-lagi itu kan anekdotal. Kita belum perlu menguji lebih jauh. Nah, saya sendiri punya data tetapi hanya mewakili 83% total populasi yang punya telepon karena kami surveinya by phone. Jadi yang punya telepon ber-BPS 83%. Tanggal 22 sampai 27 Maret 2023 sebelum FIFA mengambil keputusan membatalkan. Pada saat itu sendiri data kami dengan berbagai macam simulasi pertanyaan yang beragam itu ternyata 53 sampai 59% warga Indonesia itu setuju Israel tetap hadir dalam Piala U20. Ganjar Pranowo diprediksi kehilangan dukungan dari pemilih muda. Dampak tolak timnas Israel. Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikael Raja Muda Bakaona menilai sikap Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo yang menolak timnas Israel bermain di Piala Dunia U20 telah mengikis elektabilitasnya sendiri. Ganjar bahkan diprediksi akan kehilangan dukungan dari pemilih muda di Pilpres 2024. Menurut saya sikap Ganjar Pranowo yang menolak tim Israel justru menggerus elektabilitasnya sendiri, terutama dari kalangan pendukung kelompok tengah dan moderat, juga kaum milenial, kata Bakaona dikutip dari suara.com pada Sabtu. Menurutnya sikap Ganjar yang menolak timnas Israel itu semata-mata untuk memancing dukungan dari luar ceruk suara PDIP. Tetapi pada praktiknya, Ganjar Pranowo malah mendapatkan efek negatif. Bakaona menyebut mayoritas pendukung Ganjar di wilayah Bali, NTT,
Maluku, Papua, dan sebagian Jawa hingga Sumatera, yang sebagian besar merupakan pemilih moderat merasa sangat kecewa. Kekecewaan semakin memuncak ketika FIFA memutuskan untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ia menilai kalau situasi itu menjadi tantangan bagi Ganjar untuk memulihkan citra politiknya. Karena umumnya undecided voters dan swing voters ini kelompok pemilih yang cukup rasional, moderat, dan datang dari kelas menengah kota yang terpelajar dan terliterasi, tugasnya. Piala Dunia U20 batal di Indonesia. Ganjaris tak khawatir dukungan Jokowi berpindah. PLT Kota Umum Kornas Ganjaris, Kris Chandra, tak khawatir dukungan Presiden Jokowi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan berpindah usai FIFA membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Kris menilai Jokowi memberikan dukungan kepada semua capres potensial. Kami Ganjaris tidak melihatnya begitu, yaitu dukungan akan berpindah. Kami melihat bahwa Pak Presiden saat ini mendukung semuanya yang berpotensi untuk menjadi capres. Jadi kami melihat bahwa itu bukan karena U20 jadi dukungan berubah, kata Kris. Kris menyebut Ganjaris tetap solid mendukung Ganjar Pranowo maju dalam Pilpres. Ia menyebut Ganjar masih menjadi sosok terbaik untuk pemilu 2024 mendatang. Ya, kalau Pak Jokowi mendukung Ganjar, ya kami pasti sangat senang. Jadi sampai saat ini Ganjaris tetap fokus saja. Kami tidak melihat calon lain yang lebih baik daripada Ganjar. Saat ini kami melihat bahwa Ganjar masih menjadi pilihan utama kami untuk diusung menjadi Capres 2024, tutur Kris. Kris tak khawatir walaupun ada pergeseran dukungan Jokowi ke calon lain seperti Pak Prabowo Subianto. Ia menyebut fokus untuk pemenangan Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Sama sekali tidak ada kekhawatiran. Jadi ya terkait masalah U20 ini, kita jangan terlalu membahas ini berlebihan. Karena masih ada persoalan bangsa yang masih harus kita atensi bukan sekedar U20 ini, tutur Kris. Apalagi Pak Ganjar juga di sisa waktunya. Sebagai gubernur ke depan, ada banyak kerja-kerja yang harus diselesaikan untuk meninggalkan legasi yang lebih baik, sambungnya. Ganjar tolak Israel berlaga di Piala U20. Ganjar menyorongkan penolakannya terhadap timnas Israel. Ganjar menyebutkan penolakan itu wujud dari upaya bersama untuk mendukung kemerdekaan Palestina sesuai dengan amanat Presiden RI pertama yakni Soekarno. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, dan maupun dalam Conference of the UN Forces. Jadi, ya kita ikut amanat beliau, kata Ganjar dalam keterangan tertulis. FIFA batalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Seperti diketahui, FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni. Setelah tersebut, setelah Ketua PSSI, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino pada Rabu 29 Maret. Erick menemui pihak FIFA untuk mencari solusi terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia di tengah ramai penolakan datangnya timnas Israel. Pada hari yang sama, FIFA mengumumkan Piala Dunia U20 tidak digelar di Indonesia. FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Demikian keterangan di situs resmi FIFA. Namun FIFA belum mengumumkan negara yang akan bertindak sebagai tuan rumah menggantikan Indonesia. FIFA memastikan jadwal Piala Dunia U20 tidak akan berubah.